saya kan tadi bilang ya, yang terbaik buat dia kali kan dia bisa pilihan tuh kan kuncinya semua di Natalie ya, enggak kan? Menurut dia nyaman, penyebabnya apa juga kita nggak mau nanya gitu lah. It's okay aja lah. It's time. Dah, itulah. Kan disenyum aja tuh, it's time. Mau bilang apa? Tapi Oma, sepanjang Kak Natalie berhijab, baru kali ini dia benar-benar melihatkan rambutnya. Iya. Berarti selama kemarin berapa tahun yang lalu tuh benar-benar konsisten ya? Iya. Apakah ini berhubungan dengan masalah dia dengan Sule atau dia nggak kuat jadi single parent atau Kak Natalie nggak kuat jadi single parent dan ada masalah? Oh, nggak ada kaitan itu. Kalau saya bilang ya it's time, udah waktunya, kita nggak tahu. Emang harus begitu, mau diapain? Natalie sih dia ya ibarat kata badai apapun dia anggap aja lah, udah dia pasti berlalu lah. Jadi menurut saya dia buka hijab dia fine aja kok. Makanya tadi saya ulangi, itu kuncinya di Natalia semua. Benar kan? Tapi Oma belum ada telepon atau menanyakan secara langsung atau? Enggak, belum. Dari Oma sendiri mungkin ada kecewa nggak sih Oma mungkin? Apa? Dari udah lepas hijab ada rasa kecewa sedikit nggak sih maksudnya? Mas siapa? Dari Oma sendiri ke Natalie itu? Enggak, kita keluarga nggak pernah ada komentar apa-apa kok. Dia pakai hijab kita senang, dia buka pun sama aja lah. Saya bilang buat merubah penampilan Oma ya. Untuk merubah penampilan mungkin Oma ya. Iya. Cuman kalau kita keluarga artinya nenek-neneknya apa-apa tuh nggak pernah campur sih urusan privasi dia, nggak pernah. Kecuali kalau dia tanya, ya kan? Tapi terakhir ini ada nggak komunikasi Natalie tuh kayak ngeluh gitu ke Oma? Apa? Lagi Curhat-curhat lagi ngeluh, lagi ada mungkin masalah lagi gitu-gitu. sesetas apa sih Oma Natalie apa buka hijab mungkin? Enggak ada kaitan itu. Sebetulnya mau buka itu menurut adik saya sebetulnya udah lama. Tapi adik saya bilang yang Gina di Belanda itu kan terserah dia. Kapan saja yang menurut kamu nyaman lakukan. Betul kan? Itu logis kok, ya kan? Mungkin ada gejolak hatinya Natalie cerita ke Oma Gina mau buka hijab tuh nggak Karena karena apa? apa gitu nggak cerita Om. Enggak, kalau kita nggak pernah nanya kok. Natalie juga nggak pernah cerita ingin buka tuh Nggak. karena ingin apa gitu. Natalia nggak pernah cerita apa-apa. Kecuali waktu Azam sakit, waktu saya jenguk dia, ya kan? Itu saya banyak nasihatin dia dalam arti kata dia ibu baru ya, baru mengalami itu kan step si Azam itu, saya banyak nasihatin dia juga. Nah inilah seorang ibu ya begini. Tapi Oma ngelihat pertama kali nih ngelihat Kak Natalie buka hijab, Tadi pandangan Oma seperti apa sih? Waktu apa? Lihat kali foto ngeliat di Instagram video kan. dengan rambut panjang kan kata Oma Natalie nggak pernah. I like it, saya suka. Dalam arti kata, I like it itu positif ya, ya kan? Dalam maksudnya pun saya nggak bisa ngorek dia, itu kan semua Natalia orangnya banyak tertutup ya. Dan kita juga nggak mau ganggu lah, itu privasi dia, ya kan? Dia kan bukan anak-anak lagi kan ya, bisa pilih mana yang terbaik, mana yang ini kan gitu kan. Dan dia itu kan single fighter dari dulu, apa yang kira-kira dia menjadi satu pilihan yang terbaik ya dia lakukan. Kalau enggak ya udah nggak pernah pusing orangnya. Itu Natalia. Tapi setiap dia mau melakukan sesuatu keputusan selalu berunding nggak sih Oma? Enggak. Gitu. Enggak dalam arti kata sekarang ini ya. Tapi kalau waktu dulu juga suka nanya sama kita. Tetap saya jawabnya itu pilihan kamu kok. Ya kan? Tapi Oma itu yang tadi Oma bilang Kak Natalie itu jarang punya rambut panjang.
Maksudnya rambut sepanjang. Sering dipotong Sering gitu ya. dipotong, sering dipotong rambutnya. Pas Oma lihat rambutnya terurai panjang kayak gitu. Saya kaget, saya nggak pernah lihat dia kayaknya kalau pas di rumah juga kecuali tidur kali ya. Dia nggak pernah buka sih dalam rumah juga. Oh gitu. Oh. Jadi walaupun di lingkungan keluarga karena tadi jarang buka hijab. Pakai, Selalu pakai. Om. kalau pakai waktu kita acara malam tahun baru di rumah kakak dia nyanyi juga dangdut ada saya videonya pakai hijab. Nggak pernah dibuka. Berarti Uma Makanya tadi saya dikasih lihat siapa nama? Taya. Saya kaget IG tadi saya buka di belakang IG saya di batu sedana. Saya lihat menurut saya ya it's amazing, luar biasa. Karena makanya ya rambut wanita itu adalah mahkota itu ternyata benar. Benar. Jiwa lihat itu kelihatan keibuan banget atau mirip mamanya atau siapa sih Oma pas lihat? Banyak identik sama almarhum ibunya. Saya lihat ya. Dan Lebih dewasa atau keibuannya kelihatan banget seperti apa? ya kalian yang nilai, saya juga sama. Oma Jadi saya juga kaget dikasih di IG tadi saya lihat lagi di belakang ya, waktu saya lihat waduh ini luar biasa. Tapi apapun kembali sudah waktunya dan buat Natalia ini yang terbaik juga mungkin buat dia. Kalau kita sih semua fine aja. Oma kan katanya mungkin menurut netizen Natali dituding nikahnya singkat sama Sule, mualaf pakai hijab cuma numpang tenar, moroti, tiba-tiba buka hijab. Seperti apa sih Oma mungkin? Itu kan biasa lah. Kalau kita sih nggak pengaruh mau ngomong apa juga. Natalia juga orang nggak pernah tangkap lah, wajar lah. Ya kalau artis mah gitu, ya kan ada aja. Tapi ada yang bilang juga akan pindah agama lagi Oma, tanggapannya. Apa? Pindah agama lagi katanya. Kelihatannya enggak. Kenapa Oma yakin? Saya yakin. Apa yang bikin Oma yakin? Ya hati saya yang bicara. Karena tadi menunjukkan kalau memilih agama dia yang sekarang keyakinannya 100%. Kenapa? Oma ngelihat keyakinan dari Kanatali memilih agama yang sekarang emang benar-benar dari hati. Hati nggak ada, kita nggak pernah suruh dia pindah agama, pakai hijab, nggak pernah. Kita nggak pernah campur kok. Dan kita terbiasa di keluarga saya semua tuh begitu. Tapi kalau pada waktu emergency, urgent, baru dia cerita, baru kita ambil tindakan yang menurut kita dia dalam hal urgent ya, baru kita ambil tindakan. Berarti kalau pindah agama nggak mungkin. Nggak mungkin. Menurut saya ya, feeling saya ya. dari Oma sendiri mungkin lebih sukanya Natalia pakai hijab apa terbuka gitu Oma? Kenapa? Dari Oma sendiri lebih sukanya Natalia berhijab atau enggak nih Oma? Kalau saya dua-duanya sama aja kan. Cuman menurut apa dari IG saya baca, saya kan kita punya penilaian sendiri ya. Punya apa yang kita lihat itu punya catatan sendiri ya. Saya lihat ininya keluar dia punya Auranya. ya. Dan kayaknya dia lepas dari unek-uneknya ya. Kalau yang saya lihat itu. Unek-unek seperti apa sih Oma mungkin? Unek-unek seperti apa yang mungkin Oma rasakan di Natali? Apakah Ya dia kan ya selama ini apa yang yang dihadapi mungkin itu juga kita nggak tahu. Tapi kembali lagi dia lepas hijab itu dia nggak pernah tanya, ya dia buka sendiri itu haknya, dan kita juga nggak pernah ngelarang kok. Oma, kalau misalnya karena lagi ada masalah gitu, pernah nggak sih dia kayak explore dirinya, kayak merubah penampilan atau apa, kayak mungkin sekarang ini gitu Oma? Apa? Kayak saat dia lagi ada masalah gitu, mungkin kayak pernah nggak sih dia explore kayak dirinya sendiri untuk merubah penampilan gitu Oma? Kayak yang sekarang mungkin dia berubah melepas hijabnya karena ada masalah gitu. Enggak, kalau saya kita semua
Natalia pakai hijab pun dia cantik kok. Dan dia kelihatannya kayak turunan Arab apa sih, Arab putih itu? Iya, Pakistan. Hah? Pakistan, Bukan. Arab maklum. Ada Arab apa ya? Bukan Mesir, ada satu lagi itu. Uzbekistan. Hah? Uzbekistan. Ya. Nah, itu. Sama kayak Iya, almarhum ibunya. Gini, Bang Kuat Fendi. ke sana. Iya, Dia Uzbek. pakai hijab kelihatan banget tuh. Dia lepas pun auranya bagus. Uzbek. Kalau saya lihat dia buka hijab tuh kayaknya ya, menurut saya tadi saya lihat di IG sama tim benar. Kan kita punya penilaian sendiri ya sebagai orang tua ya. Ada hal-hal yang saya lihat di buka hijab kayaknya dia lepas dari beban dia apa, saya nggak tahu lah itu ya. Itu yang saya nilai. Apa Ya. berat menjadi single parent, Oma? Hah? Mungkin berat dari jadi single parent kemarin ngurusin azan itu seperti apa? Uzbek. Oh enggak, Natalia itu yang tadi saya bilang dia kalau urgent banget baru dia cerita, kalau enggak ya dia inian sendiri. Dia lebih mandiri, pengen nyelesain sendiri Oma ya. Lebih mandiri untuk nyelesain sendiri Oma ya. Iya. Dan dia juga dari dulu tuh fighter kok, dia kalau nggak kedesak banget dia nggak bakal bicara sama kita, sama apapun. Oke. Oke. Udah. Soal Sip. berdekatan. Ada deket sama cowok nggak, Oma? Iya, mungkin, Natalia. Oma. Nggak ada. Nggak ada cerita. Cerita-cerita gitu, Oma. Nggak ada Nggak ada. cerita. Kalau untuk kontrak kerja mungkin pernah nggak sih cerita mau kontrak kerja apa gitu mungkin? Oh ya, waktu di rumah sakit dia cerita juga sama saya, sebenarnya dia banyak kerjaan ya kan, cuma dia tinggal semua. Itulah saya bilang dia, itulah sebagai seorang ibu itu. Membagi waktu Oma ya. Hah? Antara anak dan kerjaan gitu. Iya, itu segala-galanya. Saya bilang Natalia, anak tuh segala-galanya. Itulah perjuangan seorang ibu, benar kan? Dan saya juga bilang, untuk menjadi seorang ibu, anak pun, ya, artinya seorang ibu itu adalah Tuhan kita kedua, betul itu? Benar kan? Saya bilang sama Natalia. Jadi pada waktu Asam sakit pasti dia dipeluk sama ibunya juga merasa nyaman. Beda sama kita yang gendong, apa tantenya, apa omanya, ya betul kan? Itulah kehangatan ibu terasa. Saya bilang sama Natalia, inilah yang benar-benar yang kamu rasakan tuh sekarang ini. Oh ternyata seperti itu. Jadi seorang ibu ya memang tuh beban, dia cerita sama saya. Waktu awal saya juga kaget juga ya, kasihan juga ya. Ya di rumah sendiri, adik-adiknya teman sama pegawai-pegawainya. Waktu dia si Asam kejadian itu ya. Iya, sakit. Kalau mungkin terakhir Oma doanya untuk Natalia dan keluarga. Ya, apapun keputusan dia gitu. Untuk Natalia, kita sebagai orang tua hanya mengharapkan yang terbaik lah, ya kan? Kamu jalanin dan saya yakin benar derajat kamu akan diangkat. Nggak tahu kapan, pasti. Saya juga bilang waktu di rumah sakit, waktu saya mau pulang izin, saya bilang, kamu tenang, kamu harus yakin dengan diri kamu, semua akan berjalan dengan baik. Itu aja. Oke. Sip. Oke. Makasih, Oma. Oke. Iya. Kasih Oma.